Nama saya Amanda Wisya Evanorotine. Saya dari kelas KPN 20A dengan NIM 14 20 12 001R. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spiritual. Yang pertama, tentang pengertian spiritual. Spiritual merupakan sesuatu yang dipercayai oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi atau disebut Tuhan, yang menimbulkan suatu kebutuhan serta kecintaan terhadap adanya Tuhan dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Spiritual meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Keempat, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Tinggi. Dimensi spiritual dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau Yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. Sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, orang lain, dan dengan lingkungan. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Keterkaitan antara spiritual, kesehatan, sakit sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan perilaku klien atau pasien. Pengaruh dari keyakinan spiritual yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntun kebiasaan hidup. Yang kedua, sumber dukungan. Yang ketiga, sumber kekuatan dan penyembuhan. Dan yang keempat, sumber konflik. Berikut faktor yang mempengaruhi spiritualitas adalah: yang pertama, perkembangan. Semakin dewasa idealnya, semakin matang tingkat spiritual seseorang. Yang kedua, keluarga, yang dimana keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Yang ketiga, ras atau suku. Contohnya, di Indonesia bagian timur, mayoritas beragama Kristen, dan di Aceh mayoritas Islam. Yang berikut, agama yang dianut. Keyakinan pada agama dapat menentukan arti penting kebutuhan spiritual. Yang kelima, kegiatan keagamaan. Kegiatan agama dapat mengingatkan keberadaan dirinya dengan Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada penciptanya. Berikut, pasien yang membutuhkan dukungan spiritual, yaitu pasien yang kesepian, yang dimana pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani akan membutuhkan bantuan karena mereka merasa tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Tidak ada yang menyertainya kecuali Tuhan. Yang kedua, pasien ketakutan dan cemas. Adanya ketakutan dan kecemasan dapat menimbulkan perasaan kacau yang dapat membuat pasien membutuhkan ketenangan pada dirinya. Dan ketenangan yang paling besar adalah bersama Tuhan. Yang ketiga, pasien yang harus mengubah gaya hidup. Pola gaya hidup dapat mengacaukan keyakinan individu bila ke arah yang lebih buruk dan sebaliknya. Berikut masalah kebutuhan spiritual.
Distress atau distress spiritual, suatu keadaan ketika individu atau kelompok mengalami atau berisiko mengalami gangguan dalam kepercayaan atau sistem nilai yang memberikannya kekuatan, harapan, dan arti kehidupan. Macam-macam distress spiritual yaitu spiritual yang sakit, yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang dicintai atau dari penderitaan yang berat. Yang kedua, spiritual yang khawatir, yaitu terjadinya pertentangan kepercayaan dan sistem nilai seperti adanya aborsi. Yang ketiga, spiritual yang hilang, yaitu adanya kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.